Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duyanti Risandini dari program studi PGSD Universitas Ahmad Dahlan tahun 2020-2021. Baik, di sini saya akan mempresentasikan lembaran kerja mahasiswa mobil bertenaga angin. Nama saya yaitu Duyanti Risandini, asal PT Universitas Ahmad Dahlan, kelas 2C, NIM 20000051117. Tanggal pelaksanaan 6 April 2021 sampai 13 April 2021. Jamnya tuh dari jam 5 sampai jam 20.30, jam 8:30. Baik, kegiatan pertama itu kan dimulai dengan mengambil video ulang yang membuat tracker itu Selasa 6 April, mendownload aplikasi tracker itu Selasa 6 April 2020, melaksanakan pengamatan pada 6 April, membuat LKM pada 7 April, melakukan presentasi hari ini Senin tanggal 12 April dan mengupload video di YouTube besok tanggal 13 April. Baik, di sini ada pengantar. Yang pertama A, pengantar. Kedua, B, tujuan. Yang ketiga, alat dan bahan. Yang kedua itu prosedur kerja. Dan yang ke itu hasil pengamatan saya. Jadi hasil pengamatan saya bisa dilihat detik ke 00 ini dari jarak, kecepatan, percepatan usaha, dan energi potensial dan energi kinetik. Baik, yang F, diskusi. Bisa dilihat berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 3, buatlah grafik hubungan antara gaya dan benda. Jadi ini tuh yang orange ini tuh gaya, yang biru itu kecepatan. Jadi bisa dilihat bahwa gaya itu semakin cepatnya gaya, maka semakin cepatnya juga gerak pada benda. Nomor 2, berdasarkan grafik nomor 3, bagaimana hubungan antara gaya dan kecepatan gerak benda. Ya, semakin besar gaya yang diberikan pada suatu benda, maka semakin cepat juga gerak benda tersebut. Namun sebaliknya, semakin kecil gaya yang diberikan terhadap suatu benda, maka akan semakin lambat gerak benda tersebut. Misalnya, gaya dorong saat mendorong mobil tersebut. Nah, itu kan presentasikan buat mobil. Contohnya kayak gini nih. Ini kan ketika detik ke detik. Jadi semakin cepat gayanya yang diberikan kepada kecepatannya, berarti maka gaya akan lebih cepat dibandingkan kecepatan. Semakin cepatnya gaya, maka semakin cepat juga kecepatan gerak benda tersebut. Yang ketiga, berdasarkan pengamatan ketiga, buatlah grafik hubungan antara gaya dan usaha ini, F dan W. F itu yang di bawah, W itu yang di atas. W itu usaha, F itu gaya. Yang nomor 4, berdasarkan grafik nomor 5, bagaimana hubungan antara gaya dan usaha? Usaha yaitu perubahan energi dan usaha selalu dihubungkan dengan gaya, yang menyebutkan perpindahan suatu benda dengan adanya gaya yang menyebabkan perpindahan suatu benda. Maka sering dikatakan bahwa gaya tersebut melakukan usaha terhadap benda tersebut. Nomor 5, hasil pengamatan ketiga, buatlah grafik antara usaha dan energi kinetik. EK yang warna biru itu dan W. Ini kan bisa dilihat. Yang W itu kan usaha. Semakin tingginya usaha, semakin cepatnya usaha, maka semakin cepat juga gerak energi potensialnya, energi kinetiknya. 6, berdasarkan grafik nomor 7, bagaimana hubungan antara usaha dan energi kinetik. Hubungan antara usaha dan energi kinetik adalah suatu besarnya usaha yang dilakukan
oleh suatu benda yang bergerak, maka akan sama dengan besarnya perubahan energi kinetik pada benda tersebut. Yang ketujuh, Mika memindahkan besi yang awalnya diam dan bermassa 5 kg. Setelah 2 sekon, kecepatan geraknya medias 10 meter per sekon. Tentukan berapa gaya yang dilakukan pada Mika tersebut. Yang diketahui M sama dengan massa sama dengan 5 kg. T sama dengan 2 sekon, FO sama dengan 0 meter per sekon, FT sama dengan 10 meter per sekon. Yang ditanya adalah F. Jawaban A sama dengan FT per FO per A sama dengan FT kurang FO per T. Jadi sama dengan FT-nya kan 0, berarti dikurangi FT-nya kan 10, berarti dikurangin FO sama dengannya 0. Itu kan T itu 2. Jadi 10 dikurang 2 per 2 sama dengan 5 meter per sekon. Terus yang ditanya F sama dengan M kali A, sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25 N atau Newton. Maka gaya yang dilakukan adalah 25 Newton. Yang ke-8, sebuah mobil memiliki massa M dan berdaya P. Jika semula mobil tersebut dalam keadaan diam, maka beberapa kecepatan setelah melalui selama 2 detik. Diketahui M sama dengan M massa, D sama dengan P, FO sama dengan 0, T sama dengan 2 sekon. Yang ditanya FT, jawabannya adalah P sama dengan W per T, P sama dengan F kali S per T, P sama dengan M kali A kali S per T, P sama dengan M kali FT pangkat 2 per 2 per T. P sama dengan M kali FT per 2 pangkat 2 per 2T. FT pangkat 2 sama dengan P 2T per M. Hasilnya adalah akar 2 PT. Berarti baik. Yang terakhir adalah G, kesimpulan. Kesimpulannya dari lembaran kerja mahasiswa mobil bertenaga angin, yaitu setelah melakukan percobaan, maka saya menyimpulkan bahwa massa mobil berpengaruh dengan laju mainan berpengaruh dengan lajunya mobil, di mana semakin ringan massa mobil, maka energi itu luas mainan juga berpengaruh seperti semakin lebarnya mobil, maka semakin banyak energi yang diterima. Namun semakin pipi mobil, maka semakin kecil energi yang didapat. Dan jika mobil kita ditiup bagian belakangnya, maka mobil akan bergerak maju. Sumber energi yang digunakan untuk mobil tersebut adalah energi angin. Jadi perubahan energinya energi angin menjadi energi gerak, dan dorongan yang dilakukan oleh tangan membuat energi angin bergerak sehingga dapat menggerakkan mobil tersebut. Semakin besar gaya yang diberikan pada suatu benda, maka semakin cepat juga gerak benda tersebut. Namun sebaliknya, semakin kecil gaya yang diberikan terhadap suatu benda, maka akan semakin lambat gerakan benda tersebut. Misalnya, gaya saat mendorong mobil tersebut. Hubungan antara usaha dan energi kinetik adalah suatu besarnya usaha yang dilakukan oleh suatu benda yang bergerak, maka akan sama dengan besarnya perubahan energi kinetik benda tersebut. Baik, inilah hasil presentasi saya. Maaf bila ada kesalahan kata.
Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.